Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Alfat Yogare Pratama. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan materi mengenai alamatul tarqim atau tanda-tanda baca yang merupakan tugas dari mata kuliah Imla. Langsung saja. Nah, pada awalnya penulisan tanda baca dalam bahasa Arab itu tanpa pemisah, dalam artian penulisannya disambung antara kalimat lainnya yang menyebabkan ketidakjelasan dan ambigu. Jadi di dalamnya bisa mengandung ambiguitas dari kalimat tersebut. Nah, ulama Ahmad Zaki melihat pada penulisan bangsa barat dan merumuskan tanda-tanda baca, menemukan tanda-tanda baca yang tidak ada dalam penulisan orang Arab, namun ada dalam tulisan orang-orang Barat. Pada saat tahun 1912 Masehi, dia berpendapat bahwa sekarang sudah saatnya kita mengambil manfaat dari tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, ia membuat karangan dengan judul At-Tarqim wa alamatuhu. Nah, langsung saja kita bahas karangan beliau ini. Rahasia mengapa pengarang memilih kalimat tarqim dikarenakan kalimat tarqim memberikan arti alamat atau tanda-tanda, isyarah atau petunjuk, serta memberikan seni dalam penulisan dan penyusunan kalimat-kalimat tersebut. Orang-orang yang terkemuka di Kementerian Pendidikan Mesir sepakat memberlakukan dan menetapkan tanda-tanda baca di pendidikan Mesir hingga pada saat tahun 1932 Dewan Pendidikan Bahasa memberlakukan tanda-tanda baca sesuai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Umum, Tarbiyah wa Ta'alim, dan tanda baca tersebut diberlakukan pada semua penulisan bahasa sampai sekarang. Kita lanjut ke slide berikutnya, dan di sini ada tabel mengenai apa aja tanda-tanda baca tersebut. Nah, kita akan melihatnya, yaitu di sini ada tanda koma, ada tanda titik dua, ada titik, ada tanda tanya, tanda seru, kurung dua, tanda strip, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Kita akan membahas arti dari tanda-tanda itu apa aja sih. Nah, yang pertama kita lihat ada titik. Titik itu dinamakan tanda mati atau tanda henti. Diletakkan di akhir di beberapa paragraf, dan terkadang di dalam suatu paragraf pun tanda titik digunakan setelah beberapa susunan kalimat sempurna atau yang sudah beda pembahasannya. Maksudnya bahwa tanda titik digunakan tidak hanya di akhir paragraf saja. Nah, selanjutnya ada tanda titik dua. Letaknya di antara qaul atau ucapan dan musybil qaul atau menyerupai qaul, seperti berfirman, bersabda, berpendapat, dan kata yang diucapkan, dan di antara sesuatu dari pembagiannya, macam-macamnya, dan bagiannya, dan sebelum beberapa contoh yang digunakan untuk menjelaskan suatu kaidah. Lanjut, yang ketiga ada titik tiga. Titik tiga yang berurutan, ya, itu lihat di slide sebelumnya ada titik tiga yang berurutan. Itu berarti dia itu diletakkan pada kalimat yang dibuang karena sebab atau faktor lain. Titik tiga di sini yaitu hanya berjumlah 3, tidak kurang dan tidak lebih. Lanjut ke yang keempat, ada petik 2 dalam penulisan. Ada tanda petik 2 dalam penulisan Arab digunakan untuk highlight atau menandai sebuah pembahasan. Di dalam petik 2 tersebut berisikan kata yang sama persis dengan kata sebelumnya, atau mungkin bisa dibilang
diistilahkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang kelima yaitu tanda kurung. Tanda kurung ini diletakkan di tengah-tengah pembahasan dikarenakan di dalamnya terdapat beberapa kalimat yang penting. Penjelasan dengan kata lain, tanda ini dilakukan dengan halalan. Nah, yang keenam ada tanda kuning. Tanda kurung ini dikhususkan untuk ayat Al-Quran, pengganti dari tanda petik 2. Tanda kurung ini memiliki tujuan untuk membedakan antara nas Al-Quran dengan yang lain, mungkin seperti tafsir seperti itu. Nah, selanjutnya ada tanda kurung siku, berfungsi meletakkan pembahasan tambahan yang bukan asli, yang pada umumnya kurung tersebut berfungsi untuk menjaga kemurnian lafaz yang asli. Ada juga yang ke-8 ada tanda tanya. Nah, ini mungkin sudah umum, sama saja ya artinya. Nah, ini diletakkan di akhir kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu, atau dengan kata lain diletakkan di akhir pertanyaan dan di akhir dihimbau tanda tanya diletakkan di akhir tulisan atau pertanyaan. Tanda tanya tidak diletakkan pada kalimat yang tujuan utamanya bukan untuk menanyakan sesuatu. Jadi ya khusus untuk menanyakan sesuatu itu terdapat tanda tanya. Nah, yang selanjutnya ada tanda seru. Diletakkan di akhir setiap susunan kalimat yang berupa seperti pengungkapan perasaan, seperti perasaan kagum, bahagia, benci, sedih, memaksa, memerintah atau menakuti, dan doa atau permintaan, dan diletakkan setelah kalimatnya. Yang ke-10 itu ada tanda hubung. Nah, diletakkan di antara dua pokok pembahasan yang mana pokok pembahasan pertama panjang dan sementara yang kedua tertinggal, yang tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa pembahasan yang kedua itu masih berkaitan dengan pembahasan yang pertama. Dan tanda hubung juga diletakkan di antara adat ma'dud ketika keduanya bermacam-macam contoh, bawahnya lagi, dan seterusnya. Nah, yang ke-11 ada tanda koma, diletakkan di antara beberapa susunan yang tersusun dalam kumpulan kalimat. Maksudnya susunan kalimat sebelum koma dan setelah koma jika digabungkan menikahlah mufid. Dan di antara beberapa kalimat yang menyerupai susunan yaitu serupa dalam panjangnya. Nah, yang terakhir itu ada titik dan koma. Nah, titik dan koma ini diletakkan di antara dua susunan yang panjang yang tersusun dari himpunannya menjadi kalam mufid. Di antara dua susunan yang mana susunan yang awal menjadi sebab dari susunan yang kedua, atau sebaliknya, susunan yang kedua menjadi sebab susunan yang kedua menyebabkan dalam susunan awal. Seperti itu. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada salah-salah kata maupun perbuatan, dan jika ada kekurangan dalam video ini, saya membuka saran selebar-lebarnya dan kritik untuk saya jika ada kesalahan dalam pemberian materi, karena yang sempurna itu hanyalah milik Allah gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.